Yang pasti mereka dibayar oleh pemangku kepentingan politik tertentu. Ya, tapi saya punya bukti otentik. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada yang komentar begini, Bang, menurut Anda Denny Siregar dan kawan-kawannya itu dibayar oleh siapa? Yang pasti mereka dibayar oleh pemangku kepentingan politik tertentu. Ya, tapi saya punya bukti otentik yang bisa menjadi dasar dugaan kita. Oke? Jadi kita tidak menuduh ya, tidak menuduh, tapi menduga. Nah, saudara-saudara boleh lihat di channelnya Bang Siwago ya, Siwago channel. Mari kita dengarkan dulu. Ini mungkin ada yang mengenal. Silakan. Teman-teman ini di lapangan sudah membuat konten-konten yang arahnya sudah sesuai dengan arahan tadi. Semua itu sudah direncanakan. Direncanakan lewat mana? Lewat berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Banteng bersama basernya seperti video barusan. Kalau masih merengkel, sikat! Mas Jupre, saya datang bersama kawan saya Alipur Rahman. Ya, Pak, mohon izin. Nggak usah nunjuk, biasa aja. Ya, saya sudah kampanye selama 3 tahun terakhir. Saya sepakat dengan apa kata Mas Toto tadi ya, soal like dan komen. Memang problem kita dari situ, Pak. Teman-teman ini di lapangan sudah membuat konten-konten yang arahnya sudah sesuai dengan arahan tadi. Tapi memang penyebarannya, kalau kita foto-foto kita upload ke misalnya TikTok, itu komentar dan like-nya tidak semasif tim sebelah. Maka kalau bisa, kebetulan ada Pak Hasto juga, kami mohon ada tim khusus untuk komen dan like itu dibentuk semasif tim sebelah. Kalau lebih baik, lebih banyak lagi akan lebih baik. Beta perhatikan enak juga jadi buzzer partai. Sudah dibayar mahal untuk membuat konten yang berisikan kebencian dan fitnah pada Pak Jokowi. Tapi ketika giliran orang punya konten like dan komennya sedikit, maka tinggal minta saja pada partai akan sediakan tim like dan komen. Enak juga. Pekerjaan semakin sedikit, penghasilan semakin banyak. Baik itu dari konten ada, dari partai pun lebih besar. Bahkan jaminan hidup dari partai bisa membuat orang punya mata tertutup sehingga rela menyerang Pak Jokowi dengan alasan menabrak konstitusi. Padahal kalau mau dibilang, Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi. Seperti merdekakan kami dari ketertinggalan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan bangsa dengan cara membangun berbagai fasilitas pendidikan dan sebagainya. Lalu adakah presiden-presiden sebelumnya menjalankan amanat konstitusi itu? Kalau ada, terus kenapa kami baru merasakan itu di zamannya Pak Jokowi? Di beta punya kampung saja, semenjak Indonesia merdeka tidak ada yang namanya SD negeri, SMP negeri hingga SMA negeri. Tapi di zamannya Pak Jokowi baru ada yang namanya SD negeri, SMP negeri hingga SMA negeri. Lalu apakah amanat konstitusi itu baru dibuat di zamannya Pak Jokowi? Apakah amanat konstitusi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu baru dibuat di zamannya Pak Jokowi? Jadi apa yang Pak Jokowi sampaikan itu betul, bahwa politik saat ini terlalu banyak drama, terlalu banyak sinetron. Dorang bukannya adu gagasan, malah sibuk buat sinetron. Drama dan sinetron itu identik dengan emosional yang bercampur aduk, baik dari sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Rumusan itu yang digunakan oleh Banteng. Banteng menggunakan para aktor buzzer partai untuk berakting seolah-olah anak berkhianat pada ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi penonton terbawa emosi, penonton menjadi kecewa, marah, sedih, dan muak pada Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi bilang bahwa terlalu banyak drama, terlalu banyak sinetron. Dorang bukan adu gagasan, malah sibuk buat sinetron.
Narasi sinetron yang belakang ini dorang angkat seperti dinasti politik muak pada Pak Jokowi, bahkan bilang Pak Jokowi pengkhianat itu juga bukan muncul secara tiba-tiba. Semua itu sudah direncanakan. Direncanakan lewat mana? Lewat berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Banteng bersama basernya seperti video barusan. Jadi jangan kaget kalau narasi yang belakangan ini terdengar serentak, karena memang itu sudah diatur. Tapi sayangnya dorang punya iklim kurang cantik, apalagi dorang punya ID card tergambar jelas wajah sang capres. Menurut bete itu sangat blunder yang bisa mengakibatkan dorang punya sinetron secepatnya akan tamat. Tapi tahu kan para buzzer partai, dorang tidak peduli soal itu, dorang lebih mementingkan banyak uang. Jadi apalagi sudah sefrekuensi terus tambah bayaran, maka dorang akan lebih semangat lagi untuk membuat emosi para penonton menjadi tidak terkontrol, sehingga penonton lupa bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi untuk rakyat. Kalau banteng-banteng itu mendatangi rumah kalian, usir. Kalau masih merengkel, sikat. Nggak ada urusan. Karena binatang-binatang ini akan menimbulkan malapetaka dan kesengsaraan. Jadi itu di cuplikan videonya tadi itu adalah videonya Mas Jopray, kan? Saya rasa teman-teman yang selalu setia nonton di YouTube tahu tentang Mas Jopray. Mas Jopray ini salah satu YouTuber politik. Salah satu YouTuber politik. Saya pernah podcast dengan beliau, pernah podcast dengan beliau, dan beliau sempat cerita bahwa awalnya beliau ikut memainkan opini publik terkait politik tanah air kita itu diajak oleh Bang Denny Siregar. Dan kalau kita amati videonya ini, saya juga kaget ya. Awalnya saya pikir dia ini hanya pegiat sosial media. Ternyata di video ini terlihat di bajunya ada lambang banteng moncong putih. Yang jelas itu adalah lambang PDIP. Nah, jadi siapa yang membayar mereka? Nah, di sini beliau mengutarakan keluhannya kepada Pak Hasto bahwasanya konten-konten seperti yang diarahkan sudah kami lakukan, tetapi masih kekurangan tim untuk like dan komen katanya. Dan keluhan ini diutarakan kepada Pak Hasto Kristianto, salah satu petinggi partai PDIP saat ini. Sekarang siapa yang membayar mereka? Mari kita menduga-duga. Silakan kita menduga-duga, ya kan? Nah, kemudian terus kalau Anda ikuti setiap narasinya Bang Denny Siregar ya dalam konten-kontennya yang mengkritisi Presiden Jokowi, yang mengkritisi Mas Gibran Rakabuming Raka, silahkan dicermati, silahkan diamati bahwa narasi-narasinya itu selalu tendensius. Terlihat jelas adanya keberpihakan yang fanatik terhadap partai PDIP. Jadi siapa yang membayar mereka? Ya silakan menduga-duga. Saya sudah memberikan dua rujukan. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk menduga-duga. Tapi saya pikir dasarnya cukup jelas, cukup terang, dan tidak sulit untuk kita menduga. Saya pikir seperti itu. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.